welcome back to my channel Risna Tiarika. With me here Risna, sang teacher that will give you a lesson that child can make improve knowledge. So everybody, di video kali ini kita masih membahas pelajaran kelas 10 atau kelas 1 SMA semester kedua, yaitu mengenai dunia tumbuhan Chromophyta. Di sini yang pertama kita pelajari itu mengenai siklus hidup dari tumbuhan paku, atau yang kita pelajari itu tumbuhan paku terlebih dahulu atau Pteridophyta. Langsung saja itu tadi. Jadi tumbuhan paku ini atau Pteridophyta ini apa sih? Jadi tumbuhan paku ini itu tadi merupakan tumbuhan yang sudah agak sempurna. Ia sudah memiliki akar, batang, dan daun, namun untuk alat reproduksinya itu dia tidak berbunga, tidak melalui pembungaan. Kalau umumnya kan tumbuhan itu untuk reproduksi biasanya melalui pembungaan, namun di tumbuhan paku ini dia tidak berbunga, tetapi sebagai alat reproduksinya ia menghasilkan yang namanya spora. Jadi dari sana ia bisa bereproduksi. Oke. Selanjutnya di sini kita lihat dulu ciri-ciri dari tumbuhan paku ini. Ciri pertama dari tumbuhan paku ini itu akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Jadi xilem itu apa sih pribadi dan floem itu apa? Xilem itu merupakan bagian tubuh tumbuhan, pembuluh tubuh tumbuhan yang adanya itu di bagian bawah. Fungsinya untuk mengangkut nutrisi dan mineral yang diserap oleh akar pada bagian pada bagian dalam tanah itu, kemudian diangkut ke seluruh bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, seperti batang dan daun, di mana nutrisi dan mineral yang diangkut oleh xilem ini nanti akan digunakan sebagai bahan dalam proses fotosintesis. Kemudian untuk floem ini sendiri, ini merupakan pembuluh yang ada pada bagian atas tumbuh-tumbuhan, di mana fungsinya sendiri dia itu untuk mengangkut zat atau nutrisi yang sudah melalui proses fotosintesis. Kemudian zat-zat yang sudah melalui proses fotosintesis yang pernah dibawa oleh pembuluh xilem tadi itu akan diangkut oleh floem ini ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, baik itu akar, batang, maupun daun, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan pertumbuhan bagi tumbuhan itu sendiri. Oke. Kemudian ciri selanjutnya yaitu dapat ditemukan di air atau di tempat lembab. Jadi habitatnya di sini dia itu umumnya di bagian tempat-tempat yang basah seperti di air dan tempat lembab. Kemudian ia menempel pada tumbuhan lain atau sering disebut sebagai tumbuhan epifit, dan juga bisa hidup pada sisa-sisa tumbuhan dan juga sampah-sampah sebagai saprofit. Jadi saprofit ini merupakan tumbuhan yang hidup pada sisa-sisa tumbuhan, atau misalnya di situ ada tumbuhan yang mati, kemudian bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar, batang, dan daunnya itu mengalami namanya pembusukan, sehingga dimanfaatkanlah oleh tumbuhan ini, maka tumbuhan itu disebut sebagai tumbuhan saprofit. Begitupun di bagian sampah-sampah. Nah, umumnya untuk sampah-sampah ini juga kan biasanya itu merupakan sampah-sampah yang organik, ya tidak mungkin kan sampah seperti plastik bisa digunakan oleh pertumbuhan dari cendawan ini. Jadi sampah-sampahnya itu umumnya adalah sampah-sampah yang memang dari tumbuhan itu sendiri, seperti itu. Kemudian tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Jadi spora ini terdapat di dalam kotak spora atau sporanium. Jadi di mana sih terdapatnya kotak spora atau sporanium ini? Jadi kotak spora atau sporanium ini itu umumnya ia berada pada bagian daun, dan letaknya di mana? Itu letaknya di bagian tepi bawah daun.
Jadi di sana umumnya ada spora, tetapi sekilas jika kita melihat tumbuhan paku ini itu yang terlihat pada permukaan atas daun itu umumnya ia tidak berspora dan mulus-mulus saja, tetapi jika kita membaliknya maka di sana akan terlihat sangat banyak bundaran-bundaran hitam yang di situ itu merupakan sporanya seperti itu. Oke, selanjutnya mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Kemudian yang selanjutnya itu daun yang masih muda itu menggulung, kemudian daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora yang disebut sporofit, dan daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofit, berfungsi untuk fotosintesis. Jadi kenapa daun tumbuhan paku ini menggulung? Daunnya itu umumnya pada bagian pucuk-pucuk itu menggulung disebabkan oleh umumnya pembelahan sel pada daun bagian bawah itu lebih cepat dibanding pada bagian atasnya, sehingga pada bagian atas itu karena selnya belum membelah secara cepat atau sama dengan pada bagian bawah, maka bagian atas menggulung dulu. Namun berangsur-angsur itu setelah bagian bawah sudah mengalami pembelahan sel yang sempurna, maka bagian atas juga akan terikut mengalami pembelahan sel yang sempurna, sehingga daunnya akan lama-kelamaan itu pada bagian pucuk akan sama dengan pada bagian daun dewasa lainnya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan daun yang menghasilkan spora. Jadi daun yang menghasilkan spora ini itu merupakan daun yang berfungsi menghasilkan alat reproduksinya. Karena spora ini sebagai alat reproduksinya, maka ia hanya berfungsi sebagai alat reproduksinya. Kemudian daun lain yang jika dibalik pada tumbuhan paku itu tidak memiliki bulatan-bulatan atau bintik-bintik spora di bagian tepi bawah daunnya, itu berarti ia berfungsi sebagai daun yang tempat fotosintesis, seperti itu. Oke, selanjutnya tidak berbunga. Ya, ini bunga kan fungsinya sebagai alat reproduksinya, namun karena tumbuhan paku ini ia berspora, maka dari itu dia tidak berbunga. Sebagai pengganti bunga ini yaitu sporanya. Kemudian umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Jadi sekilas pada tumbuhan paku ini kita tidak melihat akar pada permukaan tanah atau tempat tumbuhnya, karena ia itu biasanya akan sedikit dalam, akarnya itu tertanam ke dalam tanah, sehingga kita umumnya biasa langsung melihat akarnya maksud saya batangnya pada permukaan tumbuhan, pada permukaan tanah itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita melihat dulu pembagian kelas dari tumbuhan paku atau Pteridophyta ini sendiri. Pertama itu ada kelas Phyllophitanae atau paku purba. Kemudian yang kedua itu ada kelas Equisetinae atau paku ekor kuda. Kemudian yang ketiga adalah kelas Lycopodinae atau paku kawat, dan yang terakhir adalah kelas Filicinae. Oke, di sini kita membahas siklus hidup dari tumbuhan paku atau Pteridophyta ini secara umumnya saja ya. Di sini bisa kita lihat ya, di sini tumbuhan paku dewasa. Jadi sebenarnya untuk membahas tentang pertumbuhannya ini tuh kita bisa mulai dari seluruh bagian ini, tapi untuk memudahkan everybody sekalian, maka dari itu saya mulai membahasnya dari bagian tumbuhan paku dewasa ini. Jadi di sini kita bisa melihat pada tumbuhan paku dewasa ini, di sini kita lihat ada di sini tunas, kemudian ini tuh merupakan rimpangnya, dan di sini merupakan bagian rizom akarnya, dan ini merupakan bagian daun, dan bisa juga dilihat di sini ini merupakan bagian batang, dan di sini sebenarnya ada sedikit tangkai ya dari daun itu sendiri. Dan biasanya akan bertambahan daun ini akan tumbuh di bagian sini tunas-tunasnya yang menggulung seperti ini. Namun ada juga jika memungkinkan dia tumbuh pada rimpang ini pertumbuhan tunasnya seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian daun ini itu jika ia berfungsi sebagai tempat pertumbuhan spora,
maka di bagian daun ini itu di bagian bawahnya akan jika kita balik itu akan terlihat bintik-bintik hitam. Jadi bintik-bintik hitam itu merupakan spora dari daun itu sendiri. Jadi sporanya yang akan berfungsi sebagai alat reproduksinya. Oke. Kemudian yang jika kita membaliknya dan tidak terlihat spora di sana, tidak terlihat bintik-bintik spora di sana, berarti itu merupakan bagian daun yang berfungsi sebagai uh, alat untuk fotosintesisnya. Oke. Untuk reproduksinya sendiri, di mana daun ini itu di bagian bawah itu misalnya dipotong, kita melihat di sini bagian daunnya ya, di sini ada sporum, di bagian bawah itu di bagian bawah anakan daun. Kemudian di bagian bawah anakan daun itu atau sporum di bagian bawah itu akan terdapat bintik-bintik yang disebut spora atau sporanium. Jadi jika kemudian ini akan adanya sporanium ini bisa dilihat morfologi atau anatominya. Di sini bisa dilihat ya, di sini ada sel bibir. Ini ada sel bibirnya, sel bibir spora. Kemudian di sini di bagian ini bisa dilihat anulusnya. Kemudian spora tadi ini akan membentuk dalam kotak spora ini terdiri atas sirizoid dan juga kotak spora dalam perkecambahan spora. Kemudian spora yang berkecambah ini nanti akan membentuk protalus belum dewasa. Jadi ini disebut dengan protalus muda lah ya, seperti itu. Selanjutnya protalus muda ini akan membentuk protalus dewasa, dimana bisa dilihat di sini morfologinya ada archegoniumnya, kemudian ada antheridiumnya dan juga rhizoidnya. Selanjutnya protalus dewasa ini akan membentuk antheridium, dimana pada antheridium ini akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium atau sel telur. Ini spermanya ini sebagai alat reproduksi jantan, sementara archegonium ini sebagai alat reproduksi betina. Ketika spermatozoid ini bertemu atau terjadi fertilisasi dengan archegonium ini, maka ia akan tumbuh menjadi tumbuhan sporafit yang berkecambah. Kemudian selanjutnya tumbuhan sporafit yang berkecambah ini akan membentuk namanya tumbuhan atau tumbuhan paku dewasa seperti ini, dan siklusnya berulang kembali di sini, dimana sorny bagian bawah anak daun tadi itu berupa sporanium itu, kemudian sporanium ini akan mengalami perkecambahan dan ini selanjutnya sampai berlanjut lagi seperti ini, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas siklus hidup tumbuhan paku Pteridophyta yang homospor. Jadi untuk siklus hidup tumbuhan paku yang homospor ini bisa dilihat di sini, dimana pada spora tadi yang terdapat pada daun itu akan membentuk protalium. Kemudian protalium ini akan membentuk tumbuhan seperti tumbuhan lumut, kemudian akan terbentuk antheridium dan juga archegonium pada tahap gametofitnya ini. Kemudian antheridium ini akan membentuk spermatozoid, sementara untuk archegonium ini akan membentuk sel telur. Kemudian pertemuan antara sel telur dan sel spermatozoid dan sel telur ini akan membentuk atau terjadinya fertilisasi itu akan membentuk zigot. Kemudian zigot ini akan membentuk tumbuhan paku dan di sini memasuki tahap sporofitnya dan terjadi kemudian tumbuhan paku mengalami sporofit, kemudian sporangin dan juga terjadi lagi induk sporanya. Selanjutnya siklus akan berulang kembali seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk siklus pertumbuhan paku atau siklus hidup tumbuhan paku yang heteros
heterospor, dia itu ada dua siklus juga, seperti ada gametofit dan sporofit, di mana gametofit ini itu mengandung sel yang haploid, sementara yang sporofit itu mengandung sel yang diploid. Kemudian di sini ada namanya pembelahan mesisnya. Oke, kita mulai. Di sini untuk di di gametofit ini, di mana mikrospora dan juga di sini ada makrospora. Di mikrospora menjadi mikroprotalium, kemudian menjadi antergium dan menjadi spermatozoid. Kemudian untuk di makrospora ini itu makrosporanya menjadi makroprotalium, kemudian menjadi archegonium, selanjutnya menjadilah sel telur. Ini sebagai alat reproduksi jantannya, sementara ini sebagai alat reproduksi betinanya. Kemudian antara ini dan ini bersatu atau mengalami fertilisasi, maka mereka menghasilkan namanya zigot. Zigot ini nanti akan menjadi tumbuhan paku yang dewasa. Tumbuhan paku yang dewasa ini akan menghasilkan mikrosporofit dan juga makrosporofit. Kemudian makrosporofit ini akan menghasilkan mikrosporangium, dan sedangkan makrosporofit akan menghasilkan makrosporangium di sini di tahap sporofit ya. Kemudian mikrosporofit dan makrosporofit itu, di mikrosporofit menghasilkan sel induk mikrospora, sedangkan di makrosporangium itu akan menghasilkan sel induk makrospora. Selanjutnya terjadilah pembelahan secara meiosis dan siklus kembali lagi seperti semula ke mikrospora, seperti itu. Oke, selanjutnya itu siklus hidup tumbuhan paku Pteridophyta yang peralihan. Bisa dilihat di sini kembali di mana di sini juga itu ada dua siklus ya. Ada namanya gametofit dan juga sporofit. Kita mulai. Untuk kepada tahap gametofit ini, di mana spora jantan dan spora betina itu di sini spora jantan dan itu menghasilkan protalium, kemudian protalium tadi menghasilkan antergium, kemudian antergium itu menghasilkan spermatozoid. Selanjutnya di spora yang betina ini itu dia menghasilkan protalium juga, kemudian menghasilkan dari spora. Kalau yang betina menghasilkan protalin ya, tadi salah. Kemudian menghasilkan archegonium, kemudian menghasilkan sel telur. Seperti tadi yang saya jelaskan, ketika spermatozoid ini bertemu dengan sel telur atau terjadi yang namanya fertilisasi, maka mereka akan membentuk zigot. Kemudian zigot ini akan mengalami yang namanya sporofit, terbentuk sporofit. Kemudian sporofit ini akan membentuk sporangium. Selanjutnya sporangium ini akan membentuk sel induk spora jantan dan juga sel induk spora betina pada tahap sporofit. Artinya di sini mereka mengandung genetik yang diploid atau 2N. Selanjutnya siklus ini akan kembali berlanjut seperti tadi, di mana sel induk yang menghasilkan spora seperti ini dan juga sel induk jantannya akan menghasilkan spora seperti ini, dan siklus berlanjut. Setelah ini penghasilan spora ini antara yang jantan dan betina setelah mengalami yang namanya pembelahan secara meiosis ya everybody. Oke everybody, saya menjelaskan dulu tentang tadi kan saya menjelaskan beberapa siklus hidup tumbuhan paku. Ada yang homospor, kemudian heterospor, dan juga peralihan. Dan apa sih heterospor ini? Jadi heterospor ini itu merupakan tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama dan tidak dapat dibedakan antara jenis spora jantan maupun spora betinanya. Sehingga untuk heterospor ini, homospor ini itu dia contohnya seperti paku kawat. Kemudian untuk heterospor ini ia merupakan tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk, ukuran, dan jenis yang berbeda, yaitu bagi yang
kelompok mikrospora itu berarti dia spora yang berukuran kecil dan itu merupakan jenis spora jantannya. Kemudian yang makrospora yang ukurannya besar itu merupakan spora betinanya. Contohnya itu ada Selangna sp atau paku rane dan juga Marsilea sp atau paku semanggi. Kemudian untuk yang peralihan itu dia tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama, namun terdapat spora jantan dan spora betina. Jadi antara spora jantan dan spora betina ini masih dapat dibedakan jika dibandingkan dengan jenis spora yang masuk dalam kelompok homospor tadi. Dan contohnya dari tumbuhan paku peralihan ini itu seperti Equisetum edible atau paku debile atau paku ekor kuda seperti itu. Oke pribadi, saya rasa itulah penjelasan mengenai tumbuhan paku ini dan juga siklus hidup dari tumbuhan paku ini secara umum. Jika pribadi masih memiliki pertanyaan mengenai hal-hal yang belum jelas pada penjelasan di video kali ini, silakan saja tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya secara langsung jika pertanyaan pribadi itu uh, pendek atau hanya perlu dijawab di kolom komentar. Namun jika pertanyaan dari everybody itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut, maka insya Allah saya akan membuatkan video yang baru untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai pertanyaan everybody sekalian. So everybody, thanks because you have watched my video. Don't forget to subscribe and like or share. Okay, bye bye everybody.